kelistrikan bisa dibantu, biaya bebannya bisa diringankan, sehingga biaya pemakaian kami saya kira tidak terlalu besar karena kita hanya beroperasi 50%. Itu kemudian yang sekarang menjadi terdepan untuk tetap survive itu kan tidak rapat kerja ini terkait dengan komisi yang membidangi ya, Komisi B, dalam rangka pembahasan menuju ke APBDP tahun 2020 ya. Jadi selain dari kami petugas pajak maupun Bapenda selaku koordinator PAD, mungkin dari teman-teman di legislatif, dari komisi yang membidangi juga memerlukan informasi faktual atau kondisi existing di lapangan dari para pelaku usaha di Kota Malang ya. Tadi ada 9 atau 8 organisasi profesi, mulai dari PHRI, Agurindo, kemudian KHIMA, IPPAT, notaris dan lain-lain yang nanti sudah menyampaikan kondisi real di lapangan. Tapi kenyataannya banyak yang sambat tadi ya, curhat. Tapi nggak apa, mungkin itu bagian dari aspirasi masyarakat yang disampaikan secara terstruktur melalui para anggota dewan, dan sudah kami catat semua. Mungkin nanti kami laporkan ke pimpinan untuk menjadi bahan masukan dari pimpinan kami di Malang. Pak, kondisi pandemi kan tadi juga banyak disampaikan oleh para pengusaha ya Pak. Ada apresiasi terhadap Bapenda, juga ada diskresi yang dilaksanakan, apa aja Pak? Itu bukan diskresi Bapenda ya, diskresi Pemkab Malang atas izin Pak Wali Kota. Jadi ada keringanan maksimal sesuai perda 50%. Juga ada yang bebas, tadi diusulkan bebas bagi yang tutup. Terus ada juga program Sunset Policy 1 sampai ke 6 ya, bahkan ke 7 mungkin untuk pembebasan denda. Ada yang mungkin terlambat melaporkan atau terlambat membayar, itu tidak ada denda bagi mereka. Itu bagian dari fungsi negara dalam mendampingi masyarakatnya saat mengalami kesusahan akibat pandemi COVID, seperti memundurkan jatuh tempo pembayaran pajak, baik pajak tanah maupun non tanah, pajak PBB sampai dengan pajak lain-lainnya juga ada pengurangan secara itu ya kepada BPATB ya, pengurangan dari kewajiban pembayaran BPATB, tapi tetap melalui verifikasi lapangan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengurus sertifikat kemudian bayar BPATB, tapi pada posisi kebetulan mereka sedang kesusahan dalam rangka membayar pajaknya, mungkin ada juga setelah diverifikasi ada juga keringanan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Diskresi lainnya seperti pembebasan semua denda. Jadi kami membuat program Sunset Policy 1 sampai dengan 6, bahkan nanti mungkin kami sampai 7. Tidak ada denda bagi wajib pajak yang telat melaporkan maupun telat membayar ya. Itu berlaku tidak hanya untuk PBB, juga untuk seluruh pajak daerah yang ada di perda kita. Jadi dalam program Sunset Policy semua denda dihapus. Silakan bayar tanggal 1, tanggal 31, 32, 33 terserah tanpa denda, tapi yang penting bayar. Sekarang belum buka Pak Adi dan Pak Ketua Dewan. Setiap hari pun kita udah bersihkan itu bioskop supaya nggak kotor nanti ada yang ke situ. Karena pernah ada isu bahwa mall itu kalau tutup PSBB nggak dibersihkan, padahal kami selalu bersihkan. Jadi itu kasihan juga mereka Maret, April, Mei, Juni, Juli belum dapat penghasilan. Kalau mengenai PHK pasti kita juga banyak sekali PHK. Saya nyambung yang dari buku tadi disampaikan untuk BPJS Kesehatan. Memang kita mem-PHK lebih dari 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 bahkan lebih Pak, dari 9 mall yang ada di APBD.
Jadi yang kami harapkan adalah support dari pemerintah, yaitu tetap membayarkan BPJS Kesehatan. Karena mereka tidak ada penghasilan kok, mau gimana mau bayar BPJS Kesehatan kan? Yaitu yang kami minta untuk pemerintah Kota Malang. Kalau BPJS tenaga kerja pasti nggak bisa dibayarkan karena mereka tidak kerja. Saya sepakat dengan Mbak Suryo. Apa sih kawan membebaskan pajak bagi pengusaha selama masa pandemi? Bahkan pikiran nakal saya, utang wae lah pemuda kita gini pemerintah pusat. Menteri Keuangan itu memberi pinjaman tanpa bunga. Itu kan bisa juga. 2021 baru ini hidup ngomong lagi masalah pajak. Namun demikian ini masih perlu pembicaraan lebih lanjut. Untuk itu Ketua Komisi saya usul aja. Ada rencana tindak lanjut dari pertemuan ini yang melibatkan lebih besar lagi DPRD. Tidak hanya Komisi B tetapi gabungan komisi yang mencerminkan Dewan secara utuh. Sehingga akan muncul usulan-usulan konkret dan kita desakkan kepada pemerintah untuk membuat regulasi-regulasi baru. Bahkan kalau perlu Perwal nomor 19 itu segera dilakukan perubahan. Berpikir secara gampang, kalau karaoke saya kemarin juga ngomong dengan teman-teman pengambil kebijakan di pemerintah, ya apa caranya kontrol Pak? Artinya apa? Dari kami, dari pemerintah juga belum mempunyai solusi terkait dengan hal itu. Justru kalau biskop saya nggak terlalu sulit. Ya sudahlah, beri jalan satu kursi kosong, satu kursi isi, beres sudah jalan. Usaha hotel, restoran yang ada di BRI itu sekarang ini keadaannya bagaimana saat pandemi. Maka kami menceritakan tentang dari awal saat terjadi kita dikumpulkan di balai kota, kemudian kita ada semacam pembatasan, kemudian ada PSBB dan sebagainya, sehingga kita paparkan tadi bahwa setelah itu pada bulan April hotel-hotel dan restoran anggota BRI kebanyakan melakukan efisiensi. Jadi ada yang menutup, ada yang mengurangi karyawan, dan ada minta kebijakan pajak dan sebagainya, minta membuat surat untuk PLN dan sebagainya semaksimal mungkin. Tapi yang paling perlu kita garis bawahi, sebetulnya saat ini kita ingin ada semacam sehingga kita bisa pariwisata Kota Malang hidup kembali, BRI bisa berkiprah lagi, tentunya karyawan bisa berkarya. Itu yang kita harapkan. Jadi pertemuan ini memang suatu media untuk membuat solusi selanjutnya bagaimana usaha hotel beroperasi, ada yang tutup bagian, ada memang beroperasi tapi beroperasinya dibatasi. Jadi kebanyakan mengoperasikan hanya separuh, maksimal separuh daripada kapasitas. Misalnya hotelnya 100 kamar ya kita bersihkan 50. Terus misalnya kita ada event-event kita batasi juga karena peraturan. Kalau kapasitas gedung itu 200 ya, kita cuma adakan mampunya 100 dengan persyaratan protokol. Terus karyawan pun ya sesuai kebutuhan. Ini yang perlu kita pikirkan. Sebetulnya kita ingin semua karyawan bisa masuk lagi. Itu ada beberapa diskresi, jadi kebijakan-kebijakan berbuat yang tapi tetap sesuai dengan aturan yang ada. Contohnya keringanan-keringanan sudah kami sampaikan sejak bulan Maret yang terbayar pada masa pajak bulan Juni. Jadi ada keringanan maksimal sesuai dengan perda, karena kami sangat terikat pada peraturan-peraturan sebagai pelaksana birokrat. Jadi sesuai dengan perda maupun undang-undang di atasnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maksimal keringanan untuk beberapa jenis pajak seperti hotel, resto, dan lain-lain itu maksimal 50%. Kemudian juga ada kebijakan lain bebas pajak, sudah kami setujui langsung Pak Suryo bebas pajak bagi yang tutup ya. Kalau pemerintah
pemerintah sama kayak yang seperti tak sampaikan bahwa pemerintah itu membantu kita. Jadi kita itu di bulan Mei mengirimkan surat ke Pak Ade itu ya. Jadi kita minta kalau penghapusan kayaknya kan tidak mungkin karena kita juga tahu pemerintah butuh penghasilan. Jadi mereka ngasihkan diskon tuh 50%. Parkir, terus PP1, terus reklame, itu mereka membebaskan 50%. Jadi kita hanya bayarnya aja 50%. Jadi itulah dari pemerintah. Kalau untuk mall sendiri sih kita optimis ya, kita nggak boleh pesimis. Jadi kita tetap optimis bahwa omset itu masih tetap bisa naik karena kan orang sekarang itu kalau nggak jalan-jalan ke mall ya sikilnya gatel lah mas kasarannya ya. Jadi kita masih optimis lah. Kalau dibandingkan omsetnya yang bulan Januari ya pasti turun karena Januari kan belum COVID. Tadi saya juga cerita misalnya ini kasarannya 1 miliar sebulan Januari dan di bulan Maret kan sudah mulai COVID tuh turun jadi 500 juta misalnya. Setelah itu kan kita di bulan Maret, April, Mei itu ada PSBB-nya di bulan Mei itu kita omset terjun lagi. Nah di bulan Mei inilah akhirnya menjadi titiknya. Di Mei berapa? Misal 350 juta nih, berarti nanti di bulan Juni berapa? Dan dari teman-teman mall yang mempunyai debt store atau yang juga dapat laporan omset itu di bulan Juni sudah mulai naik. Cuma yang di awal Agustus agak turun sedikit, tapi kita berharap next ditutup tanggal 31 ini omsetnya tetap stabil. Terus kalau untuk okupansi karena kita juga ada tempat-tempat atau yang kita sewakan ya memang sebagian ada yang tutup. Tapi alhamdulillahnya yang di Sarina per hari ini tadi kita ada namanya counter sepeda mulai masuk. Jadi plus minus lah antar mall itu. Bu, untuk APBI sendiri Bu, untuk kondisi mall di Malang ini gimana? Selama COVID ini stabil, turun atau gimana? Kalau turun pasti turun, seperti yang tak sampaikan tadi. Turun itu ada ya. Sekarang yang ada omset kita tuh sekitar tinggal 40%-an lah. 40% untuk omset kita. Tapi ya berharap sih masih ada naik. Harapan kita sih bisa naik sampai 20% sampai akhir tahun ini. Itu aja. Harapan ke pemerintah Bu? Kalau untuk memulihkan di bulan Agustus ini beberapa mall itu terutama debt store karena saya juga di Aprindo, Asosiasi Pengelola Retail Indonesia, itu kami juga ada stimulus. Yang pertama adalah belanja berhadiah yang serentak dilaksanakan bersama, terus belanja juga diskon seperti sekarang yang namanya HBDI, Hari Belanja Diskon Indonesia. Itu mewajibkan semua yang menjadi anggotanya itu untuk memberikan diskon 75% atau 7,5 atau berapa yang pokoknya dengan angka 75. Kayaknya sih omsetnya ya lumayan naik, apalagi kemarin ada long weekend itu kan orang yang datang ke Malang ya lumayan gitu. Bu, yang diharapkan dari pertemuan ini apa sih Bu? Tadi yang disampaikan oleh APBPI adalah pemerintah ini karena selama ini gini, mall itu belum kesentuh mas. Mall itu belum kesentuh sama pemerintah. Saya tadi bahasa kasar, jadi bahasa halusnya lah, kasar doang, malah kan kasar. Kita hand sanitizer, terus masker itu pun nggak ada bantuan untuk itu, ya kan? Padahal mall itu pegawainya itu nggak cuma 10, 20, tapi sampai 500, sampai 1000. Nah, itu banyak sekali yang sudah bagian kita rumahkan. Jadi setidaknya ayolah kita juga bayar pajak kok gitu. Sentuhlah kami tapi ke karyawan ini. Kalau kami aja pimpinan atau owner yang ke mereka ya nggak cukup untuk seterusnya. Gitu. Yang kedua saya sampaikan tadi tentang BPJS Kesehatan. Sampaikan untuk yang event. Kalau memang kepingin orang masuk ke Malang yo kayak event bareng-bareng gitu, jangan berpisah. Tapi eventnya jangan sing aneh-aneh. Misalnya event belanja berhadiah oleh opo nang Kota Malang itu kan saya kira yo menarik juga gitu. Ini harus jadi sikap DPRD. Makanya kami dari Komisi B habis ini apa yang menjadi masukan kami himpun, itu kami dorong agar menjadi sikap DPRD yang bisa disampaikan. Terutama yang pertama kaitannya dengan mungkin peninjauan kembali terhadap perwal ya, yang mengatur tentang jam operasional beberapa usaha dan juga mungkin jenis usaha yang sampai saat ini masih belum diperbolehkan untuk dibuka. Artinya ya harus dipertimbangkan kembali ya, dalam rangka untuk juga menggerakkan ekonomi tapi tetap dengan aturan ataupun standar COVID gitu. Itu yang harus juga menjadi perjuangan bersama. Yang kedua kaitannya dengan pajak daerah ya. Artinya masukan-masukan itu harus juga kami tampung. Kalau pajak sebenarnya
agak lebih mudah karena sebenarnya juga di beberapa jenis pajak itu sudah ada diskon seperti pajak restoran, pajak hotel, kemudian pajak hiburan. Memang sudah ada diskon sampai 50%, termasuk kalau memang ada pengusaha yang minta penundaan membayar itu juga bisa kan gitu. Nah, cuman ada beberapa item pajak yang mungkin perlu untuk ini kalau kalau BPHTB itu memang juga mungkin ada beberapa item karena berkaitan mungkin masalah standar untuk nilai NJOP-nya ya ataupun nilai pasar kan gitu. Cuman kalau berdasarkan tapi karena ekonomi lesu juga mungkin tidak banyak transaksi ekonomi itu ya mungkin agak sedikit tidak terlalu signifikan sih memang. Cuman yang pajak-pajak hotel ini yang menjadi perhatian kami sebenarnya ya, agar ini juga tetap bisa pemerintah dan hari Bapenda memperhatikan, dan juga kalau itu memang intinya untuk menggerakkan ekonomi memang harusnya itu juga yang menjadi prioritas kan gitu. Sampai mungkin banyak nanti PHK, banyak mungkin pengusaha yang gulung tikar juga kerugiannya lebih banyak ya. Kami kemarin sebenarnya ada penurunan target pendapatan PAD, dan itu kami di Komisi B sudah mengiyakan ya kalau itu memang niatnya supaya dunia usahanya bisa berkembang ya, itu ya harus dilakukan. Sehingga juga mungkin dari pemerintah daerah harus juga nanti pintar-pintar lah untuk mencari peluang-peluang yang lain kan gitu untuk membiayai belanja daerahnya kan. Kalau tidak bisa terlalu mengepus untuk PPAD-nya, mungkin dengan cara yang lain untuk membiayai belanja daerah. Mungkin itu saja Pak.